Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan vlog Kreativo. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mengajak dulur-dulur semua untuk mengikuti perjalanan motovlog. Yang biasanya kalau motovlog itu kan seneng-seneng ya, lewat di alam, jalannya meliuk-liuk, pemandangannya luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini motovlognya agak beda nih. Oke, sudah kelihatan ya dari awal ya, macetnya gak umum. Kita mulai perjalanan kita dari arah Seruni, dan ternyata dari sini masih cukup lengang loh. Ini jam 7.26, artinya sudah lebih dari jam 7, jadi seharusnya memang sudah tidak terlalu macet sih. Kita akan coba menuju ke Surabaya, tapi ini tak lihat bateraiku tinggal 70%. Nanti nyampe apa enggak, yes, kita maksimalkan aja ya, sampai baterainya itu bisa semaksimal mungkin loh. Oke, perjalanan sudah mulai menemukan kepadatan nih di sini ya. Jadi kalau orang-orang bilang I love Monday itu sebenarnya seperti sarkas gitu. Karena hari Senin itu ya memang menyenangkan bagi pengusaha, karena mereka akan bisa mulai mendapatkan cuan. Nah, bagi para pekerja, ini adalah hari yang sebenarnya kalau mau ditambah liburannya dari hari kemarin, hari Sabtu Minggu, ya pengennya sih nambah juga ya. Ini bisa dilihat ya, jalan sudah mulai agak macet, tapi kita masih lancar ini mas ya. Masih sekitar ya 10-20 km per jam, jadi masih cukup enak lah jalannya ya. Ini kita masih di Seruni arah ke Puri Suryajaya, masih lancar ini loh. Wah, bisa jalan 30 km per jam itu kalau di sini tuh sudah suatu hal yang wah ya di sini ya. Nah, ini sudah mulai agak nyendat ya istilahnya ya. Oh, udah di bawah 10 km per jam ya, kaki-kaki mulai turun. Kalau kita jalan motovlog gitu ya, luar kota, misal mau ke Bromo ataupun juga ke Pacet, ke Trawas, ya enak gitu loh. Kita jalan lempeng gitu ya, 15 menit itu udah bisa 10 kilo bahkan lebih. Tapi kalau di sini nggak bisa loh. Perjalanan dari Seruni ke arah Bundaran Waru tuh harusnya kalau normal 10 menit nyampe ya. Nggak jauh kok itu kok. Tapi pada kenyataannya ya seperti ini. Ya lumayan ya. Ini udah mulai padat di sini. Baru belum masuk PSC ini ya. Belum masuk pertigaan PSC sudah oh sudah ini. Ternyata sudah loh. Belum masuk perempatan Gedangan sudah mulai macet ini loh. Wah, ya kayak gini keseharian para pejuang rupiah itu kayak gini loh. Ini adalah kenyataan hidup. Kalau motovlog yang keluar kota itu bukan kenyataan hidup, itu istilahnya lari dari kenyataan. Pada kenyataannya seperti ini. Setiap hari kita harus berhadapan dengan situasi yang seperti ini, yang biasanya bisa ditempuh dalam 10 menit, ternyata kalau pagi ini hari Senin, padahal sudah jam 7:30 ya sudah ya, ternyata bisa ditempuh dalam waktu 30 menit lebih loh. Wah, luar biasa ini. Sudah mulai muncul itu gajah-gajahnya, truk-truk besarnya udah mulai muncul. Nanti kalau jam 8 udah banyak di sini ya kendaraan-kendaraan besar gitu ya. Nah, ini kita bisa ada opsi tambahan nih. Kalau turun dari aspal rasanya lebih lancar ya sini ya. Oke, kita turun dulu. Nah, musuhnya ya gini, truk-truk besar-besar gini loh. Jadi harap hati-hati ya. Wih, ini apa ini? Ini bawa nos ini. Loh, bawa peralon-peralon semua ya ini ya. Loh, peralon nih. Kayak RP balapan. Ada kegiatan apa itu kok pada bawa peralon? Mungkin lagi motovlog juga ya. Motovlog biar beda dengan yang lain, pakai bendera peralon. Nah, kayak gini loh. Udah nggak bisa kalau jalan nggak turun kaki itu. Senin itu adalah suatu anugerah tersendiri, tapi kenyataannya tetap kaki turun. Nah, jalan 10 km per jam itu udah alhamdulillah banget ya kalau Senin ya. Beda dengan hari Minggu. Kalau hari Minggu ya mau peng gitu aja, cepet hari Minggu. Nah, ini kita dapat enak ini, lancar.
Lihatlah, 10 km per jam aja kita nganggap ini sebagai suatu hal yang lancar ternyata ya. Wih, lancar loh. Oke, lanjut dulu. Bener-bener ini adalah kenyataan hidup yang harus kita hadapi setiap saat. Jadi kalau ada orang tiba-tiba tua di jalan itu ya, itu bukan isapan jempol gitu lah. Sekarang di jalan berapa jam? Dalam satu hari itu kalau perjalanan Sidoarjo Surabaya bisa jadi sekali berangkat itu udah 1 jam, pulangnya 1 jam, berarti PP 2 jam. Bener-bener tua di jalan gitu loh. Padahal kita bukan kurir paket loh ya, kita ini kerja kantoran tapi jadinya malah tua di jalan. Nah ini lampunya mumpung hijau ya, jadi kita aman ini di perempatan Gedangan ini, kita aman, masih hijau, masih aman loh. Aman kan? Aman, tapi ya depan udah mulai jalan loh. Wah bahaya ini kalau kita tidak cepat merangsek ke depan, bisa jadi malah kita nanti terjebak di antara 2 arus kendaraan ini. Karena di sini itu kanan kiri yang dari timur dan juga dari barat itu hijaunya barengan. Nah itu kan di sini juga ya, kalau ada flyover kan juga lebih menarik gitu ya. Loh, udah mulai masuk kan. Untung kita masuk di awal-awal. Kalau masuk di tengah lebih susah lagi tadinya. Ini jalannya kayak gini loh. Ini jalan ya hanya 10 km per jam. Jadi tidak bisa kencang di sini. Padahal ini udah 2 jalur loh ya. 2 jalur, tapi kalau hari Senin tidak nututi loh. Di sini memang cukup padat, apalagi di bundaran Aloha dan juga mana ya, di Pasmar itu ya. Depannya Pasmar itu biasanya macet ya, kita cek aja nanti. Ini juga depan ini ada belokan ya ke Permata Gedangan, itu juga biasanya agak macet sana karena biasanya ada penyeberangan. Yuk kita ikuti. Ini benar-benar motovlog nih, motovlog di kehidupan nyata. Oh jadi kehidupan itu tidak selalu menarik gitu ya, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pengennya ya kayak di motovlog itu, kita jalan pemandangannya hijau semua, tidak ada macet, terus teman-temannya kendaraannya sama semua, yuk asik. Di sini enggak, macem-macem ya. Loh, pakaiannya macam-macam, ada yang pakai kaos, ada yang pakai jaket, pakai singlet pun ada. Oh, kendaraan kalau roda 2 tuh masih lebih lumayan sih. Nah ini loh, di daerah sini tuh selalu ada truk ini yang parkir di depan. Ya mungkin ini memang daerahnya ya, tapi kalau di depan terus pagi hari itu kan menambah macet aja sebenarnya. Nah ini pasti nih, udah pasti di depan-depan gini nggak bisa masuk kayaknya truknya. Ya sebenarnya udah minggir sih, tapi minggir dalam konteks jalannya sendiri penuh, jadi tidak ada manfaatnya gitu minggirnya ya. Nah ini kita bisa dapat jalur yang bagus ini, bisa sampai 20 km per jam. Oke. Udah mulai lagi. Di sini memang banyak nyendati ya lur ya, ternyata ya. Jalurnya itu benar-benar padat banget. Ini dari spion juga bisa kelihatan ya. Oh antri semua itu, kanan kiri ada itu spion. Depan juga sama. Ini kita udah mulai turun kaki lagi. Nanti di depannya Pasmar itu kita punya opsi, jadi kita bisa jalan turun dari aspal kalau mau lebih cepat, tapi jalannya yo gelombang. Yang penting nggak tergenang sih nggak masalah ya. Kita nanti turun aspal aja biar lebih lancar dan juga lebih cepat sampai ke tujuannya. Loh, kenyataan hidup itu seperti ini loh. Planningnya sih kita pengen ya seperti healing tiap hari gitu ya, jalan-jalan, tapi kenyataannya saat kita dihadapkan dengan hari Senin ya akan selalu seperti ini, mencari jalan susah. No, antar motor satu dan motor lainnya itu udah mepet gitu ya.
Nah ini malah dari Permata Kedaangan itu ya, di stop, ada yang mau nyebrang ya berhenti dulu lah. Tapi enaknya di Sidoarjo, Surabaya itu ya beda dengan daerah. Kalau daerah di stop tak jamin nggak mau berhenti mereka, tapi kalau di sini di stop udah kita ngasih sen aja, udah ngasih jalan mereka. Jadi kita sama-sama tahu gitu ya di sini ya, kesadarannya dalam berlalu lintas itu bagus. Oh ini loh, ini kan yang lewat kiri cepet ya, yang turun aspal. Kalau di atas aspal ya mau gak mau kita harus ngikut gitu. Ini aku juga mau turun aspal tapi lihat di kiri ternyata masih banyak ya kendaraan yang agak kenceng, jadi aku belum berani buat turun, mencari kesempatan aja. Ini di depannya Pasmar ya. Nantinya kalau ring roadnya sini itu udah jadi, tentunya akan jadi lebih menarik ya, akan jadi lebih enak nantinya. Ah ini kita turun loh, kita udah nyalip berapa kendaraan nih di bawah, tapi jalannya gak enak ya, lompat-lompat ternyata jalannya. Ini selama di depan masih ada kendaraan sih aku berani. Setidaknya nanti kalau memang ada lubang kendaraan depan yang kena duluan, aku bisa hindar. Di kiri kan kita bisa nyalip-nyalip itu ya, yang kanan disalip dikit-dikit bisa. Ini kalau udah jadi kayak double W gitu ya, ada ring roadnya, lancar ini pastinya sini, karena memang jalannya terlalu sempit ya, dan volume kendaraannya ini banyak. Kalau dibilang sempit enggak sih sebenarnya, 2 jalur kok, 2 jalur itu udah lebih dari cukup harusnya. Cuma karena volume kendaraannya memang di atas rata-rata ya, akhirnya tetap penuh gitu loh. Tuh ini kita bisa salip ya, itu yang jaket kuning kita salip juga, depannya kita salip juga semuanya. Jadi kalau lewat kiri ini jauh lebih cepat sebenarnya, tapi ya dengan konsekuensi jalannya jelek gitu aja ya. Wow, akhirnya disalip lagi. Nah ini udah mulai agak lancar loh, udah bisa 10 km per jam. Ini udah seneng daerah sini ya. Ya memang daerah sini tuh kebanyakan daerah macet sih gini nih. Nanti yang daerah macet juga di Bundaran Alohanya lor. Ini sebenarnya Bundaran Aloha kan sudah dikasih itu ya, kayak separator gitu ya. Tapi separatornya ini juga nanggung juga gitu loh. Masalahnya separatornya tidak sampai ke selatan gitu. Jadi orang-orang itu kalau naik sepeda terutama kan, jalan ke selatan dulu, baru dia langsung nembus ke arah Juanda. Ya gak salah juga sih, karena kalau ngikuti jalan muter baliknya di Mitrawaru itu kejauhan. Tuh di Pasmar itu serunya kayak gini loh. Gimana ndak tua di jalan kalau kayak gini. Kalau macet ndak ya sini itu ya, ndak macet sini tuh, tapi padat merambat, dan benar-benar merambat gitu loh. Jalan dikit berhenti, jalan dikit berhenti. Jalan ini sebenarnya sama persis dengan kondisi Surabaya waktu lalu, waktu ring roadnya itu belum dibuka. Ini tahun 2012 itu masih sama ya, dulu masih gitu kok. Belum ada ring road masih mau macet kayak gini tiap pagi itu. Setelah ada ring road ya lancar ya, lancar jaya sekarang. Sudah enak sebenarnya. Jadi ya memang mau nggak mau, karena volume kendaraannya cukup padat, harus dipisah dengan menambah lajur jalan yang baru ini. Satu-satunya solusi sih, nggak bisa buat dialihkan, itu nggak bisa. Gimana lagi mau dialihkan, orang-orang udah terlalu seneng lewat sini loh. Ini kita jalan di depan Pasmar udah beberapa menit ya udah ya, jadi nggak bisa weng gitu, nggak bisa. Memang harus pelan-pelan kayak gini lor, dinikmati aja ya. Nanti kalau motovlog lagi kan jalannya lempeng lagi, kita jalan sendiri lagi. Kalau ini kan banyak temannya, banyak teman tapi belum tentu satu tujuan. Tujuannya beda-beda ini. Ada yang mau kerja, ada yang mau belanja, ada yang ngantor istrinya. Oh itu ada apa itu, kalau aku ya pengen muter aja,
pengen muter, pengen lihat, oh gini loh kondisi sebenarnya Sidoarjo Surabaya itu kalau pagi itu seperti ini. Ini kita belum sampai bundaran Aloha lur, masih di depannya Pasmar ini. Oh macetnya ya luar biasa, nggak macet nih, merambatnya lur ya, luar biasa. Nah ini kita sudah mulai masuk ke areanya bundaran Aloha ini. Ya dengan adanya ini ya, apa itu, separator yang dari Bangah itu kan lumayan juga, lumayan membantu. Nah ini kita bisa ambil kiri, sudah mulai ini ya terbuka. Sayangnya ini belum ditembus dari yang ring roadnya, masih perlu pembebasan lahan sepertinya sini ya. Ah ini kembali macet lagi dan benar-benar crowded banget ya di sini ya, rame dan terkesan tidak teratur. Ya tapi itu tadi kembali lagi, enaknya kalau di sini itu siapapun yang lewat dia tidak melihat pangkat. Misal kita naik sepeda ontel gitu aja ya, kalau kita lewat ya tetap disapa gitu, ataupun kalau juga kalau kita salah juga tetap ditegur gitu loh. Oke, di depan kita sudah melihat proyek flyover, apa ini, flyover Aloha ya ini ya. Kapan hari kita sempat kesini pengen ngedrone, tapi karena aku pakai DJI ya, DJI nggak mau terbang loh di sini loh. Itu tetanggaku tuh pakai Vimi bisa terbang kok di sini, bisa lancar terbangnya. Ini khusus DJI karena memang DJI ini adalah salah satu pabrikan yang ketat banget ya untuk urusan kayak gini. Ya bagus sih, dengan ketatnya DJI kan aku jadi tidak melanggar gitu loh. Bayangkan kalau tiba-tiba DJI dibuat longgar gitu, terus asal tak terbangin, nanti aku salah ya droneku hilang lur, bahaya. Loh kayak kemarin teman-teman kan minta ngedrone di atas Harlah, waduh lur, tidak bisa kalau di atas Harlah, bahaya malahan. Di atas Harlah itu memang betul-betul kita tidak boleh buat terbang ya. Ya seperti itulah. Oh ini, kalau di sini sih nggak tahu sih ini boleh apa enggak, tapi kalau aku lihat dari bandara sih nggak boleh sini ya terbang ya, memang ya. Makanya kemarin aku sempat bawa DJI sini, coba tak naikin itu nggak mau dia. Baling-balingnya aja nggak mau muter kok, keren ya. Dia benar-benar ikut aturan. Kalau di unlock sih bisa, tapi ya risikonya nanti bakalan melanggar ya. Dan kita kan juga nggak kepingin lah melanggar gitu kan, nggak kepingin. Ya wes kalau memang nggak bisa ya wes lah, kita pulang aja, segitu aja ya, gampang ya. Nah ini proyek-proyeknya bagian kiri mau dibuat jalan lagi, jadi nantinya akan lebih aman ya, Insya Allah akan lebih aman. Ini depannya Mas Pion, dulu kita sempat jalan dari sini ya, muterin dulu, muter lihat-lihat proyeknya itu sampai mana, dan ternyata memang ya luar biasa ya, dikerjakan dengan cukup sigap dan juga cukup cepat di sini loh. Oke, di bundaran Aloha lumayan kita dapat kecepatan 10. Ini udah alhamdulillah banget ya, kecepatan di atas rata-rata ini loh. Nah ya nggak tahu ini nanti bateraiku kuat sampai berapa. Ini aku ambil kiri aja ya loh, ini yang separatornya ya, separator dari Bangah lumayan bantu loh. Aku bisa dapat kecepatan 20 dari sini. Tapi ya saat tempuk lagi, nah ini udah tidak enak lagi, kembali lagi ke settingan awal lur, jadi macet lagi sini ya. Jadi itu ya, untuk separator di Aloha itu cukup membantu sebenarnya, tapi karena memang volume kendaraan ini masih tidak terkontrol, mau nggak mau tetap sama. Ada ini ya, ras terkuat di bumi, hanya ibu-ibu yang bisa menyetop kita lur, karena dia berpikirannya luar biasa loh. Dia motong jalan ya, yang lain kan lurus, tidak ada yang motong jalan-jalan ini. Dia langsung motong jalan dan dengan pede sekali, semuanya memang berhenti, tidak ada yang berani melawan memang ya. Oh ini di bundaran Aloha ini ternyata masih macet ya,
Dan macetnya itu ya kayak kegeser jadi ke Mitra Waru. Mitra Waru itu kan ini apa itu, putaran balik ya, karena itu perlu diberi flyover kayak gini loh. Tanpa flyover tetap macet sini itu. Mungkin nanti di perempatan Gedangan juga dikasih ya biar lebih lancar aja sih. Ini bener-bener I Love Monday ini. Judulnya bener-bener I Love Monday. Hari Senin kemarin hasil liburan langsung kembali emosi. Lo macet lo, nggak bergerak-gerak ini ya. Geraknya dikit, gerak dikit berhenti, gerak dikit berhenti, yes kayak gitulah ya. Memang belum bisa kalau terus gitu, belum bisa loh. Yang penting kalau lewat jalan seperti ini tuh dibuat enjoy aja, bisa sambil dengerin musik tapi jangan kenceng-kenceng, jadi biar kalau di klakson itu tetap denger ya lor ya. Ataupun juga kita bisa lihat kanan kiri, melihat ya indahnya kota Surabaya dan juga sekitarnya. Bisa juga, gak masalah. Yang penting bagaimana kita bisa enjoy, menikmati perjalanan kita itu seperti apa. Karena kalau kita nggak enjoy gitu ya, kita marah-marah, yang ada bukannya kita sampai tujuan, malah kita sampai mana-mana nanti. Loh ini loh, ada turbonya loh. Nggak tahu ini kan bapak-bapak yang tadi ya. Loh ketemu lagi, bawa turbo mereka. Tiangnya tinggi-tinggi kayak gitu. Ini ya agak bahaya juga sebenarnya ya, tapi kayaknya udah terbiasa mereka. Itu bawa ini sih, apa tuh, kloset, mau pasang ini paling ya, toilet paling, semuanya bawa kloset loh ya. Loh bawa kloset sama pipa-pipa, berarti pipanya itu untuk pemipaan jalur dari klosetnya itu. Loh panjang-panjang kayak bawa roket ya dia. Bawa nosnya dilewatkan ke pralon. Wah keren, mantap jiwa loh. Loh sampai sini pun juga masih tetap macet. Gimana ndak tua di jalan kalau kayak gini ya. Karena itu karakter dari orang Surabaya itu terlihat jelas ya, karena memang tiap hari ditempa. Jadi kalau agak kenceng ngomongnya itu ya wajar. Ini udah nahan emosi ini pastinya ya. Gak emosi gimana lur, kayak gini lur jalannya lur. Loh jalan dikit berhenti, dikit berhenti. Nah ini agak dapat jalan yang agak lumayan ini, nggak turun kaki nih. Loh aman kan kalau nggak turun kaki itu. Tapi tetap sini tuh padat. Nah di sini kan depan itu ada putar balikannya Mitra Waru. Wah sama aja. Biasanya macetnya itu memang di perempatan Gedangan, PSG itu kalau ada yang diseberangkan dimulai dari PSG, lalu ke perempatan Gedangan, terus depannya Pasmar. Itu karena ya jalurnya cuma dua itu tok. Lalu di bundaran Aloha agak ke utara dikit itu putarannya Mitra Waru. Putaran Mitra Waru itu juga cukup padat. Lalu nantinya di flyovernya itu ya, flyover sebelah utara Mitra Waru itu cukup padat karena banyak kendaraan yang pengen akses ke kanan, padahal sebelumnya dia di kiri. Kalau kita lewat bawah dan kena lampu merah ya jadinya juga lebih lamban juga. Jadi ya cek-cek aja, kalau yang mengarah ke lampu merah dikit ya lewat bawah aja, tapi kalau banyak bisa lewat atas gitu ya, buat menghindari kemacetannya tuh. Oke, kita sudah ada di depannya Giant Waru ini ya. Bentar lagi depannya Giant Waru sekarang dibongkar, ganti Unimas apa itu, dipakai stakeholdernya loh. Eman sebenarnya sih. Baik, perjalanan kita hari ini cukup sekian aja ya lur ya. Ini masih ada cukup banyak, pengennya sih aku sampai ke bundaran Waru, tapi ternyata bateraiku sudah kedip-kedip ini, bentar lagi mau mati ini. Wes, semoga perjalanan kita menyenangkan. Jadi motovlog hari ini
judulnya itu I Love Monday, dalam tanda kutip sarkasnya lur. Gue yakin kalau hari Senin itu pada males semua kok, males melihatnya. Kenapa? Bukan karena males kerja itu enggak, tapi di jalannya itu loh, wah luar biasa ya jalanannya ya. Bener-bener kita diuji kesabarannya saat kita berjalan menyusuri jalan-jalan yang ada di Sidoarjo dan juga Surabaya. Wah, betul-betul macetnya ini di luar nalar. Oke, semoga menyenangkan perjalanan kita kali ini. Inilah realita dan juga kenyataan hidup, tidak seperti apa yang sering kita share. Kita share kan tempatnya udah nikmat ya, sejuk, enak buat healing. Tapi kenyataannya pada hari Senin tetap kita harus kembali bekerja dan kembali menikmati rutinitas kita seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.